Sekarang Wanto sama Ian sudah bersama Bapak Rudi. Ini adalah salah satu marbot yang ada di Masjid Muhammad Cengho, Pak. Ya. Bapak sudah berapa lama sih gawe di sini? 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun lebih. Gawe Bapak di sini apa, Pak ya, Pak? Ya, jago masjid. Jago masjid. Masjidnya. Jaga masjid dan juga membersihkan, Iya. Pak. Pak, Masjid Cengho ini peminat untuk masyarakat di sekitar Masjid Cengho ini cak mana, Pak, untuk ibadah di sini? Ibadah ini alhamdulillah. Rame. Kami ya, Pak. Pak, kabarnya yang Wanto dengernya dari sosial media ya. Iya. Kabarnya di sini juga selain sebagai tempat ibadah, di sini juga wisata ya. Wisata? Pak, wisata, Pak Iya, wisata. Kabarnya ada juga dari yang Malaysia, Pak Itu kira-kira banyak enggak, Pak, biasanya yang datang? Kalau tahun dulu ya ramenya. Rame. Kami ya. Singapura, Wow. Malaysia, Ada yang dari Singapura juga. ada yang dari Cina ke sini. Wow. Ada yang dari bukan dari Malaysia, ternyata dari Singapura juga ada. Oh, dari Cina juga ada. Alhamdulillah. Banyak ya? Alhamdulillah, banyak ya. Dari luar juga. Dari luar. Wih, terkenal berarti masjid ini. Pak, kalau misalnya masalah pembersihannya, Pak, mana ini? Atau ada enggak kira-kira bantuan dari pemerintah kita ini? Iya. Ya, itu jadi masjid aja. Dana dari masjid, dana bantuan dari umat, Pak, ya. Sekarang di sebelah Ian sama Wanto ini ada salah satu pengurus dari Masjid Muhammad Cengho, Ibu Mary Effendi. Wanto nak nanya nih, Bu, seputar sejarah Masjid Cengho. Ngapa sih nama masjidnya itu Masjid Muhammad Cengho? Ini seorang armada perang yang berasal dari Cina datang ke Palembang, ke Sriwijaya. Nah, itu untuk berniaga. Berniaga. Iya, sudah jualan gitu ya. Oh, jualan. Nah, sambil jualan. Jualan dia apa tuh- itu, Bu? Hah? Jualan pempek. Tidak. Dia jualan tuh ya namanya orang dari Cina kan. Nah, jadi berbagai macam lah yang dijual. Terus ini juga dia sambil menyebarkan agama Islam. Jadi Muhammad Cengho itu beragama Islam dan Iya. kemudian menyebarkan agama Islam. Iya. Jadi kita buatlah nama masjid ini menjadi Muhammad Cengho. Cengho karena Iya. mengenang beliau, Bu. Betul, iya. Ini perpaduan antara budaya Tionghoa, Bu. Sama Sriwijaya. Sama Sriwijaya. Iya. Sriwijaya. Kalau kita berasal dari Sriwijaya, perpaduannya ya kayak ini. Nah, ini kok be itunya kan Heeh. ada kayak tanduk. Unik. Tanduk itu kan Sriwijaya. Iya. Tanduk itu Sriwijaya ya. Iya. Iya kan rumah limas, Iya, ya kan ada iya, tanduknya iya. kan rumah-rumah bari gitu nih kan. Rumah-rumah limas dan juga unik sekali, Bu, masjid ini. Alhamdulillah. Perpaduannya ada merah, kuning. Itu juga ada makna. Oh, Banyak bas yang kita buat. Merah itu melambangkan kita bahagia, senang. Jadi kalau datang ke Cengho ini, insya Allah hatinya senang. Pertama ngapa? Ya kita nak ngadep Allah. Iya, Kalau benar. senang. Oh, iya. Kedua ke sini, ya alhamdulillah, insya Allah ya. Karena banyak yang ngomong bersih kan, Bersih. Iya. nyaman. Kalau kuning? Kuning melambangkan kejayaan. Oh, kejayaan. Kalau emas itu kan kuning kan? Nanya apa lagi, Kawan? Itu, Bu. Masjid ini kapan, Bu, dibuat, Bu? Oh, berdirinya. Berdirinya. Ini kita pas kita ini ada nama satu organisasi. Namanya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi di Eropa sekarang pembina iman tauhid Islam Persatuan Nah. Islam Tionghoa Indonesia. Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ada PT namanya. Oh. Disingkat PT. Nah, sudah itu kita Ini roba. keturunan Tionghoa juga, Bu. Boleh masuk dak, Bu? Boleh. Kira kakak tadi. PT ini kita jadi roba, bukan hanya identik dengan orang Cina, tapi orang manapun, suku manapun boleh masuk. Jadi kita sepakat seluruh Indonesia mengubah nama PT menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Ya, nah jadi PT ini mengadakan Muskorwil tahun 2001. 2001. Kalau nggak salah bulan Juli ya. Jadi kita kan diberi tanah nih, diwakafkan tanah oleh gubernur yang lama, Pak Haji Syariah Usman. Iya. Pak itu menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan. Jadi ini tanah pemerintah. Enggak, diwakafkan Oh, dari Amin Mulia, PT Amin Mulia diwakafkan ke gubernur Bapak Haji Syariah Usman. Bapak Haji Syariah Usman memberikan wakaf
kepada kita PT Sumsel. Dan dibangunlah Masjid Muhammad Cengho. Jadi kita sepakat, bangun apa ya, dikasih luas kan? Mm-mm. Lebih kurang 4.000 meter ya. 4.000 meter. 1000 meter. Jadi bangunan dibangun masjid kayak. Gunanya untuk apa? Yang pertama kita pengurus, antar umat Islam bisa bertemu kan? Oh, bangun masjid. Jadi bangunlah masjid. Masjid Cengho ini ya. Masjid. Ya, alhamdulillah peletak batu pertama kalau tidak salah tahun 2008 oleh Bapak Haji Yusuf Kala. Oh, dibangun tahun 2008. Iya, peletak batu pertamanya. Oh, peletakan batu pertama tahun 2008. Sekarang di sebelah Wanto sama Ian ini ada Bapak Sarkoni selaku guide Pak ya. Betul. Nak nanya-nanya Pak yang ada di Al-Quran Al-Akbar ini Pak. Boleh. Pak, Al-Quran Al-Akbar ini kira-kira ini ada seluruh Al-Quran di ayat Al-Quran itu ada di sini galau-galaunya Pak. Alhamdulillah semua Al-Quran di sini sudah lengkap. Sudah lengkap 30 juz. Nah, yang di tower ini kita pasang ini baru 15 juz. Yang ini 15 juz di atas itu. Jadi alhamdulillah. Siapa yang buat Al-Quran? Nah, yang punya ide atau pengagas langsung tulis Al-Quran ini adalah Bapak Haji Syofatila. Jadi beliau punya ide pengagas langsung penulisan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini dibuat tepatnya di Lorong Budiman, Tangga Buntung, daerah 35 Ilir, Palembang. Nah, di situ waktu itu pembuatannya. Tapi yang orang bilang, mengapa Pak Al-Quran itu dipindahkan di Gandus, tidak di kota? Nah, prinsip Ustadz Syofatila beda. Terus karena beliau ingin mengangkat daerah Gandus. Dengan adu Al-Quran inilah terangkatlah nama Gandus. Nah, lebih terekspos Pak ya. Betul. Memang awalnya ini di mana Pak? Nah, sebelumnya awalnya itu disimpan di dalam Masjid Agung Palembang. Di sebelah Wanto sama Ian ini ada seseorang yang sangat luar biasa, Bapak Haji Syofatila. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Pak, kita nak nanya Pak seputar sejarah Al-Quran raksasa ini Pak. Oke. Ini kira-kira ngapa sih ada ide untuk ngebuat Al-Quran raksasa ini di Gandus pula tempatnya Pak? Ya. Ketika saya dulu mendapatkan mimpi ketika di Masjid Agung Palembang, ketika sedang memasang jendela, kaligrafi, pintu dan ornamen Masjid Agung ruang utama pada tahun 2001, saya tertidur. Dan dalam tidur saya bermimpi untuk membuat Al-Quran dari kayu seperti yang saya ukir kaligrafi di Masjid Agung itu. Lalu begitu bangun, saya sholat tahajud dan langsung pulang ke rumah, ambil kertas, 6 lembar kartun, saya tempel, lalu saya tulis surah Al-Fatihah yang pertama sekali, dan besoknya saya minta teman-teman untuk memahat dari tulisan yang kami tulis itu. Dan akhirnya jadilah seperti ini singkatnya. Subhanallah. Berarti ini dipahat dari kayu Pak ya? Kalau boleh tahu ini kayu apa Pak? Sampai terlihat indah Ya, sekali. ini kayunya kayu tembesu, kayu khas Sumatera bagian selatan, khususnya di daerah Sumsel, Jambi ya, dan sekitarnya. Dan kayu itu yang biasa dibikin oleh Kerajaan Sriwijaya dari zaman Kerajaan Sriwijaya untuk mengukir rumah limas dan lain sebagainya. Dan kayu ini tahan lama, tidak akan kena rayap, tidak mudah rusak. Kira-kira Pak buat ini berapa lama? Selesai sampai 8 tahun. Dan itu di samping karena kerumitan untuk buatnya, karena dari tulisan dikoreksi dulu oleh kiai-kiai, oleh ahli Quran. Cak Mano minat masyarakat ada yang dari luar negeri juga kabarnya. Ya, betul. Tahun 2013 alhamdulillah Al-Quran ini juga dikunjungi oleh 41 qari'ah internasional, 41 negara. Dan yang datang ke sini tidak semua orang Islam, tapi non muslim juga ada yang datang di sini dan tidak kita larang. Mereka juga berhak menikmati karya seni ini. Pak, kalau dulu Pak ini dari dana Bapak Dewe atau memang ada kerjasama? Jadi ini penting. Pada tahun 2002 saya bermimpi untuk membuat Al-Quran ini. Saya jangankan 1 miliar, 100 juta saja nggak punya, rumah saja saya nggak punya. Artinya saya Tak, Bapak ini Bapak. dulu. Kalau sekarang insya Allah. Saya katakan dulu tahun 2002 sebelum adanya Al-Quran ini.
Sebelum adanya Al-Quran ini, saya tidak punya rumah, saya tidak punya uang. Nah, lalu kok bisa buat 1,2 miliar dari mana? Alhamdulillah dibantu oleh para ulama, para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Lain cak kawan aku ini Pak, katanya kalau nak kaya doa baik. Ya doa juga termasuk. Tapi kan berusaha juga. Betul. La yu ini firman Allah. Firman Allah, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan kamu dirubah nasibmu kalau kamu tidak merubahnya sendiri. Benar kata kamu, harus usaha. Bukan cuma doa. Berdoa. Harapan ke depannya Pak untuk Al-Qur'an ini. Nah, ini yang bentuk sekarang itu bukan yang sesungguhnya dari apa yang saya impikan. Sesungguhnya adalah nanti 11 lantai. Satu lantai 3 juz, naik lift dari setiap lantai dan ketinggiannya standar gedung-gedung pencakar langit. Artinya nanti kita akan keliling per 3 juz di satu lantai, lantai kedua, ketiga sampai ke atas 30 juz hatam tamat Al-Qur'an. Baru di sebelahnya itu ada gedung masjid untuk bersujud dan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa hataman Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan di sana juga nanti insya Allah ada ruangan bisa kita mengikuti perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa itu nanti? Pak Haji Sopatila sudah menyempatkan hadir ya. Padahal sibuk loh beliau ini. Gua kayo lama. Berarti ada kayo lagi sekarang. Pasti kayo. Nah, karena lah pensiun. Nah, Cek Cek ada gawe buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita adu gawe di sini, Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ada gawe dia. Adu gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Kita pakai keliling-keliling ya. Kemana be? Kemana be? Ke luar negeri. Ke Kuning juga lagi. Ke tempat Mangsam, lagi ke Lahar, Tempat Mang ke Bedu, Tanjung Eri. Seri, Pokoknya. Sundari. Ayo. Ayo, kata gawe.